Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan pendengar persada dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mempertemukan kita semuanya pada kesempatan sore hari ini di acara Ustadz Menjawab untuk edisi Kamis tanggal 12 Ramadan 1432 Hijriah atau bertepatan juga di 11 Agustus 2011. Bersama saya Firman akan membersami Anda selama 1 jam ke depan, dan tentu di studio MTA TV tidak sendirian, ada beliau Ustadz Mas Duki yang akan membersamai kita semuanya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar sehat? Alhamdulillah, hari baik, ini? Sehat walafiat. Baik, sehat dan puasa lancar nih Ustadz ya? Iya. Insyaallah sudah hari ke-12. Semoga semuanya juga lancar gitu Ustadz ya. Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada yang nanti akan bergabung bersama, berinteraksi bersama kami, bertunggu di 0271661749 atau di SMS 081393 89.000. Dan seperti biasa kita simak dulu mukadimah dari beliau Ustadz Mas Duki. Silakan Ustadz. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa MTA TV rahimakumullah, dan juga para pendengar Radio Persada FM, Radio MTA FM rahimakumullah di mana saja berada. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, dengan nikmat Allah, kita masih bisa berjumpa lagi dalam acara Ustadz Menjawab pada sore hari ini, pada bulan Ramadan tahun ini. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihi, unzila yang turunkan, fi dalam bulan itu, Al-Qur'anu yaitu Al-Qur'an. Syahrul Ramadan, ada pada bulan Ramadan, alladzi yang unzila fihil Qur'an, Al-Qur'an diturunkan pada bulan itu. Hudal linnas, yang mana Al-Qur'an itu merupakan petunjuk bagi semua manusia. Wa bayyinatin, dan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, minal huda, dari petunjuk itu, wal furqan, dan Al-Qur'an itu adalah Al-Furqan, yaitu pembeda, pemisah antara yang benar dan yang salah, antara yang hak dan yang batil. Dalam ayat ini jelas sekali bahwasanya Allah SWT telah menurunkan Al-Quran kepada kita semuanya, untuk semua manusia, sebagai hudan, sebagai petunjuk kepada keselamatan. Al-Quran turunkan untuk semua manusia, untuk semua manusia. Tapi yang mau menerimanya, yang memanfaatkan hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, itulah yang mau memanfaatkannya. Jadi sebetulnya untuk semua manusia. Al-Quran hudal linas, hudan petunjuk, linas bagi semua manusia. Babayinatin, dan Al-Quran merupakan penerangan-penerangan, penjelasan-penjelasan, al-huda, dari petunjuk itu sendiri, wal furqan, dan Al-Quran itu pembeda, pemisah antara yang benar dan yang salah, jalan yang menyelamatkan dan jalan yang menyesatkan. Untuk kita semuanya itu kasih sayang Allah kepada manusia. Tapi tadi dalam menanggapi Al-Quran, ada yang mau menerima, yaitu orang-orang yang beriman atau orang-orang bertakwa. Ada yang tidak mau menerima, justru menghalangi orang-orang untuk mengetahui Al-Quran, yaitu orang-orang yang kafir, yang tidak mau percaya. Tapi ada juga orang yang pada zahirnya itu ya iman, zahirnya mau menerima, tapi hatinya itu sebenarnya menolak. Itu yang namanya orang munafik. Ini orang munafik ini termasuk golongannya orang-orang kafir. Maka orang yang menerima Al-Quran sebagai petunjuk, itulah yang selamat. Orang yang muttaqin, orang yang mukmin, itu yang selamat, yang mendapatkan kabar gembira di akhirat kelak dengan surga.
Sedangkan yang tidak mau menerimanya sudah diberi petunjuk oleh Allah yang membuat kita, menciptakan kita, yang memberi kita segalanya ini, yang memberi kenikmatan pada kita semuanya ini, diberi tunjuk, ya, itu tidak mau, ya, otomatis ini akan celaka. Gitu. Allah itu telah memberikan kenikmatan pada kita yang sangat banyak sekali. Kita hidup di dunia ini, ya, kita juga menghirup udaranya Allah, kita diberikan penglihatan, pendengaran, diberikan akal. Ini kemudian yang sangat banyak sekali. Kita bisa bayangkan kalau kita tidak punya penglihatan, itu kita tidak tahu ya terangnya dunia inilah, tidak tahu merah hijaunya indahnya dunia. Itu pula kalau kita tidak bisa mendengar, kita juga tidak mengetahui, ya, dari indahnya dunia, tidak bisa mendengarkan. Dan yang lebih penting lagi, kita juga diberikan akal. Nah, dengan akal ini manusia bisa berkembang. Kalau binatang punya otak, tapi tidak punya akal, itu tidak bisa berpikir. Kalau manusia misalkan kepanasan, dia akan berteduh, misalkan itu berjalan pada kerikil-kerikil tajam, akan orang berusaha membuat alas kaki, sandal dan sebagainya begitu. Kalau binatang tidak ada yang demikian. Nah, ini, dan kita diberikan akal itu suatu kelebihan dari makhluk yang lain. Itu harus kita syukur, dan kita masih diberikan petunjuk jalan yang lurus. Tapi banyak orang yang tidak mau. Itulah. Maka dalam surat Al-Isra ayat 9 dan 10 itu Allah berfirman, Inna hadzal Qur'ana, sesungguhnya Al-Quran ini yahdi, memberikan petunjuk, lillati, kepada jalan yang hiya aqwamu, jalan yang paling lurus. Wa yubasyirul mu'minin, dan Al-Quran itu memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin, alladzina ya'malunas sholihati, yang mengerjakan amal soleh, annalahum ajron kabira, bahwasanya bagi mereka yang beriman, mempercaya kepada Al-Quran ini, ya, yang mau beriman pada Allah kan dapatkan ajron kabira, yaitu berupa surga. Dan sebaliknya, wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati, yang tidak mau percaya pada Al-Quran, otomatis tidak percaya kepada akhirat, a'tadna lahum adzaban alima, kami Allah menyediakan bagi mereka itu adzaban alima, siksa yang sangat menyakitkan. Ini, ya. Jadi Allah sudah sangat sayang kepada kita supaya kita itu selamat, senang dunia akhirat, kita berikan petunjuk tadi. Tapi ada orang yang mau menerima petunjuk, yaitu orang yang bertakwa, itu ya, dengan Al-Quran itu, ya, orang yang beriman yang mau menerima petunjuk. Tapi banyak juga orang yang tidak mau ditunjuk, itu tidak mau, ya, gitu. Maka orang yang tunjukin tidak mau, ya tidak akan dapat petunjuk, ya. Pasti akan sesat. Maka bagi orang yang tidak percaya pada Al-Quran, tidak percaya kepada kehidupan akhirat, tidak percaya adanya surga neraka, Allah berfirman, a'tadna lahum adzaban alima, kami sediakan bagi mereka itu siksa yang alima, yang pedih, yang sangat menyakitkan. Dan dengan Al-Quran itulah kita bisa mengenal Allah, malaikat-malaikatnya, rasulnya, kitab-kitabnya, kehidupan akhirat, surga dan neraka. Itulah dari tunjuk Allah itu. Karena yang tahu semuanya itu adalah Allah. Allah itu yang menciptakan segalanya. Itulah Al-Khaliq, Al-Khaliq yang menciptakan. Selain Allah adalah makhluk yang diciptakan. Maka Allah yang mengetahui jalan yang menyelamatkan, ya, gitu. Maka Allah memberikan petunjuk kepada semua manusia ini. Tapi yang menerima petunjuk hanya orang-orang yang beriman, bertakwa. Nah, itulah maka kita harus bersyukur kepada Allah, ya, diberikan iman dan takwa ini. Yang dengan iman dan takwa ini Allah menunjuki ke jalan keselamatan, kepada surganya, kepada ajrun kabiro. Nah, kita syukuri dengan kita tuh menjaga iman takwa kita itu sampai akhir hayat. Saya rasa demikian, semoga bermanfaat. Amin. Iya, terima kasih Ustaz untuk mukadimahnya. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ustaz pada kesempatan sore hari ini, yang berkaitan dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, yakni Al-Quran sebagai petunjuk dan pembeda. Dan untuk kesempatan sore hari ini pun kita mencoba mengulas lebih dalam begitu saja, berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran yang harapannya akan bisa memberikan petunjuk untuk kita semuanya. Dan Ustaz, kita memberikan kesempatan dulu untuk di telepon 0271-661749 yang akan gabung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kecil sekali suaranya. Dengan siapa di mana Bapak? Bapak Saiful. Di mana Saiful. Bapak? Masaran Raden. Di Masaran. Silahkan Pak Saiful. Ini pertanyaan di luar mukadimah ya Pak. Ya, ya. Itu syafaat di hari kiamat itu ada 7 itu apa saja Pak? Itu dari hadis atau Al-Quran? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan syafaat. Ya, syafaat ada 7 begitu ya. Iya. Wallahu alam ya, dan Bapak mendengarnya dari mana, itu tanyakan dari mana mendengarnya, misalkan dari kultum atau dari mana lah begitu. Yang jelas namanya syafaat itu pertolongan ya. Orang yang beriman pada Allah, yang taat pada Allah, itu yang akan mendapatkan syafaat ya, mendapatkan syafaat di akhirat kelak begitu. Nah, orang yang iman itu modalnya, orang yang iman, yang taat pada Allah dan Rasulnya, itu yang akan mendapatkan syafaat. Nah, kalau orang kafir tidak akan mendapatkan syafaat, sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 48 itu ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 48 itu dinyatakan bahwasanya orang-orang kafir nanti di akhirat tidak akan mendapatkan syafaat. Wattaqu yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha adlu wa lahum yunsurun. Wattaqu, dan jagalah diri kalian yauman, pada suatu hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'an, yang seseorang tidak dapat membela orang lain, wala yuqbalu minha syafa'atun, dan tidak akan diterima minha, dari jiwa itu, nafsun itu dianggap manas pakai ha ya, dari jiwa itu syafa'atun, syafaat ya. Wala yu'khadhu minha adlun, dan tidak diterima ya, tidak diterima tebusan adun, walahum yunsurun, dan mereka tidak akan ditolong ya, itu. Karena apa? Karena itu tadi tidak mau menerima petunjuk Allah tadi, itu karena kafir. Maka orang kafir tidak akan dapatkan syafaat Allah, tapi yang dapat syafaat Allah adalah orang yang beriman itu sendiri. Kalau kita itu iman taat pada Allah dan Rasulnya, insya Allah kita akan dapatkan syafaat Allah ya. Jadi tentang 48 ini juga diulang oleh Allah dalam ayat 123-nya ya. 123 Al-Baqarah itu yang isinya itu sama, hanya lafadznya sedikit berbeda ya. Dalam surat Al-Baqarah 123, wattaqu yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa lahum yunsurun, yang isinya sama. Dan ingatlah, takutlah ya, wattaqu yauman, pada suatu hari, takutlah kalian pada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan orang lain, la tajzi nafsun an nafsin syai'an, sedikit pun, wala yuqbalu minha adlun, dan tidak diterima dari seorang tadi, dari nafsun tadi, adlun, satu tebusan, kalau ganti, wala tanfa'uha syafa'atun, dan tidak bermanfaat kepada seseorang tadi syafaat ya, pertolongan, walahum yunsurun, dan mereka tidak akan ditolong karena tidak beriman pada Allah tadi, menolak dari petunjuk Allah tadi gitu. Kalau asal orang itu iman dan takwa, itu insya Allah Allah akan menyelamatkan ya. Memang Allah berjanji bahwasanya Allah membuat surga itu uiddat lil muttaqin gitu. Uiddat, surga itu uiddat disediakan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, yang iman dan amal soleh seperti tadi ya. Begitulah. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Demikian tadi untuk Bapak Saiful di Masaran. Jadi syafaat bisa kita rencanakan dari sekarang, betul Ustadz? Ya, tapi kalau misalkan tadi yang dimasukkan apa itu tanya tadi dengarnya dari siapa lah begitu ya. Dan dari siapa lah dengarnya begitulah. Iya. Dirunut demikian. Baik. Demikian tadi untuk Pak Saiful. Kemudian di belakang Pak Saiful kita sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Hadi di Keratonan. Bapak Hadi di Keratonan. Silahkan Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, katanya salah satunya itu umat Islam akan terpecah jadi 73 golongan, yang 72 masuk neraka, yang satu golongan masuk surga. Nah, berarti jadi yang masuk surga itu malah jumlahnya sedikit orang Islam. Nah, bagaimana caranya bisa agar kita bisa ikut satu golongan yang masuk surga itu? Nah, itu saja Pak. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, caranya ya kita mengikuti petunjuk Allah itulah. Ya, asal mengikuti petunjuk Allah itulah yang akan selamat gitu ya. Jadi
bagaimana supaya kita itu selamat termasuknya satu tadi, itu kita yang mengikuti petunjuk Allah, yang taat pada Allah dan Rasulnya. Maka sebagaimana dalam surat Al-Imran 31 ya, itu Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini ya, ayat 31-nya, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah Muhammad, jika kamu sekalian itu cinta pada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku Nabi SAW. Jadi taat pada Allah dan Rasulnya. Kalau dah taat pada Allah dan Rasulnya, yuhibbukumullah ya, pasti Allah akan mencintai pada kalian. Itu ada istilah dalam Arab itu ada syarat, ada jawab gitu ya. Syaratnya itu jika gitu, kemudian jawabnya itu maka. Jika kalian itu cinta pada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Kalau udah taat pada Allah dan Rasulnya, yuhibbukumullah ya, itu jawabnya pasti Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan memang Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 32-nya, qul atiullah war rasul, katakanlah Muhammad, taatlah kamu sekalian kepada Allah dan kepada Rasul. Fa in tawalau, tapi jika kalian berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah tidak mencintai kepada orang-orang kafir. Itu. Jadi modalnya supaya kita itu ikut yang selamat tadi, kita mengikuti petunjuk Allah itu. Nah, itulah. Begitu, dengan mengikuti Allah dan Rasulnya. Maka dalam hadis katakan itu taraktu fikum amraini lan tadillu ma masaktum bima kitab Allah wa sunnatan nabihi ya. Hadis riwayat Malik dan Muwatta itu. Itu taraktu fikum, telah kutinggalkan pada kamu sekalian amraini ya, dua perkara. Lantadilu mama saktum bima, yang kalian tidak akan sesat selama berpegang pada keduanya, gitu. Kitab Allah, yaitu kitab Allah Al-Quran, wasunnatan nabihi, dan sunnah nabinya, yaitu hadis Rasulullah SAW. Ya, begitu. Jadi Rasulullah wafat itu meninggalkan dua perkara tadi ya, Al-Quran dan sunnah tadi. Maka barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, yang mengikuti Al-Quran dan sunnah, itulah yang selamat. Gitu. Baik. Iya, demikian tadi untuk Pak Hadi di Keratonan yang sudah bergabung bersama. Kami ucapkan terima kasih, dan kita berikan kesempatan yang di SMS nih Ustaz untuk sore hari ini. Dari Mbak Allah di Pakem, Jogja, Ustaz, kalau tayamum itu harus baca syahadat atau tidak? Saya sedang sakit. Nah, kalau tayamum, tangan saya cuma ditepukan ke spray begitu Ustaz. Nah, ini sah atau tidak? Seperti itu. Ya, insya Allah sah semaksimalnya ya. Ya, tidak ada bacaan dan tertentu untuk tayamum itulah begitu ya. Jadi yang ada syahadat itu sudah wudu begitu ya. Jadi sudah wudu yang syahadat itu. Jadi untuk tayamum ya semaksimalnya tadi dalam keadaan sakit, namanya darurat gitu. Jadi dalam keadaan darurat itu ya apa yang bisa dilakukan itu, yang dalam keadaan normal itu tidak boleh, keadaan darurat itu boleh gitu. Bahkan dalam keadaan darurat itu membolehkan apa yang dalam keadaan terpaksa atau darurat itu membolehkan apa yang dilarang itu ya. Jadi ketika normal itu tidak boleh, ketika darurat itu boleh. Itu seperti dalam keadaan tadi, keadaan darurat itu boleh ya. Kalau ya semaksimalnya untuk bisa tayamumnya, sholatnya juga gitu ya. Dalam kaidah ushul fikih itu ada al-daruratu tubihul mahdurat gitu. Darurat dalam keadaan terpaksa itu tubihu membolehkan, al-mahdurat yang dilarang. Jadi kita melaksanakan semaksimalnya. Bisanya bagaimana ya, misalnya dengan tangan satu ya tidak masalah, pokoknya sebisanya semaksimalnya. Sholatnya pun juga demikian lah begitu. Baik. Demikian tadi untuk hamba Allah yang ada di Pakem, Jogja. Kita menuju ke Bengkulu, Ustadz, dari Asan. Ustadz, mohon dijelaskan ketika kita bangkit dari duduk istirahat dalam sholat, apakah harus mengucapkan takbir begitu, Ustadz? Ya, yang namanya duduk istirahat itu adalah ketika rakaat ganjil, misalnya rakaat pertama akan berdiri ke rakaat kedua. Nah, ketika akan berdiri itu dari perpindahan itu dengan takbir itu. Jadi misalkan Allahu Akbar, duduk dulu istirahat itu, terus berdiri begitu ya. Jadi itu namanya duduk istirahat, itu duduk ketika rakaat pertama akan ke rakaat kedua, atau misalkan rakaat
ketiga akan ke rakaat keempat misalkan demikian, itu duduk istirahah. Nah itu ya. Artinya itu ketika rakaat ini dalam sholat biasa itu ya, dalam itu tadi misalkan sholat subuh rakaat pertama akan rakaat 2, misalkan sholat zuhur ya rakaat pertama dan rakaat ketiga ketika berdiri dengan duduk istirahah gitu. Lah dari tadi ketika dari sujud kemudian akan berdiri, lah itu dengan takbir gitu. Ya, artinya takbirnya cukup satu kali aja untuk istirahah, dan tadi artinya ketika akan berdiri dengan istirahah dulu tadi begitulah. Baik, Ahsan di Bengkulu sudah terjawab dengan baik dari Ustadz. Dan Ustadz, namanya kita harus break dulu, kita istirahat sejenak. Dan pemirsa dan berikut pendengar persahabat dimanapun Anda berada, jangan pindah channel, kita akan segera hadir kembali untuk Anda setelah yang berikut ini.